Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengiriman para kurator dan antropolog ya ke seluruh dunia bagi bangsa Jepang itu merupakan upaya yang berkaitan dengan perdagangan mereka, terutama perdagangan internasional. Nah, dengan cara itu maka bangsa Jepang bisa melihat apa yang menjadi selera bangsa lain, terutama untuk memandang produk-produk Jepang. Jadi rupanya riset-riset antropologi ini sangat penting ya bagi perdagangan. Nah, selama ini riset-riset antropologi kalau zaman kolonial Belanda itu dilakukan dengan tujuan agar Belanda itu bisa sukses menjajah bangsa Indonesia selama-lamanya. Jadi orang Belanda yang menjadi pamong praja ya, yang menjadi pejabat-pejabat dari gubernur jenderal, residen, asisten residen, kontrolir ya. Nah, ini mereka kebanyakan mengamati budaya Indonesia dari dekat gitu. Nah, sehingga kemudian banyak produk-produk riset yang dihasilkan oleh para pamong praja itu, pejabat-pejabat kolonial ya. Nah, apalagi mereka telah mendapatkan kuliah-kuliah yang berkaitan dengan Indonesia, yaitu khususnya mata kuliah Indologi di negeri Belanda. Nah, jadi mata kuliah Indologi ini adalah mata kuliah yang memberikan semacam bekal bagi para pejabat kolonial itu agar mereka bisa memahami kebudayaan Indonesia. Dengan memahami kebudayaan Indonesia, maka Belanda akan dengan mudah membuat strategi bagaimana bangsa Indonesia itu bisa dikuasai dengan cara-cara budaya. Jadi tujuan utama Belanda melakukan riset mengenai antropologi di Indonesia atau etnologi di Indonesia itu tujuannya untuk supaya mereka sukses menjajah bangsa Indonesia dan juga sukses melaksanakan tugas sebagai pejabat kolonial dari gubernur jenderal sampai ke tingkat yang lebih rendah atau sangat rendah. Nah, jadi tujuan etnologinya itu. Nah, tetapi kemudian juga ada tujuan etnologi yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang Belanda ini adalah tujuan praktis ya, maka ada tujuan ilmiahnya, yaitu membangun ilmu etnologi atau yang kemudian menjadi antropologi menjadi ilmu yang bersifat akademis gitu ya. Nah, tetapi Jepang itu melakukannya lagi, mempergunakan etnologi atau antropologi dengan tujuan-tujuan praktis tadi. Artinya untuk kepentingan perdagangan bangsanya terhadap bangsa lain. Nah, jadi memang perlu dilakukan riset ya, yang di situ dapat diketahui ya dari selera warna, selera makan, ya, selera ya misalnya pakaian atau baju. Jadi ini sebenarnya termasuk hal-hal yang tujuannya kalau Belanda itu menjajah secara politik ya, maka Jepang ini memperlakukan etnologi dengan tujuan bisa menjajah secara ekonomi ya. Nah, apalagi di kemudian hari
memang penelitian antropologi seperti itu tentu memakan biaya yang sangat besar. Nah, oleh karena itu Jepang kemudian salah satunya ya melalui The Toyota Foundation. Jadi Toyota Foundation itu pintar sekali ya mengeluarkan dana penelitian riset ya, terutama untuk peneliti-peneliti muda dan juga peneliti-peneliti senior. Nah, dengan cara diberi dana itu, maka peneliti-peneliti dari berbagai bangsa itu kemudian terlibat dalam penelitian etnologi atau antropologi pada masa kini. Bahkan tidak hanya itu saja, maka bidang-bidang lain seperti filologi, kemudian juga sejarah, ya, atau ilmu-ilmu humaniora yang lain, ini menunjukkan bahwa sebenarnya riset-riset yang dibiayai oleh Jepang ini, oleh Toyota, ini bisa dijadikan semacam database, ya. Jadi database mengenai kebudayaan dari seluruh muka bumi ini. Nah, sehingga kita bisa mengetahui, Jepang bisa mengetahui karakter bangsa-bangsa. Jadi bangsa Indonesia karakternya seperti apa, orang India, orang Afrika, orang Amerika, itu bagaimana mereka menghadapi atau memandang barang-barang industri yang diproduksi oleh Jepang. Nah, sehingga kemudian dengan cara menguasai pengetahuan yang luas mengenai bangsa-bangsa lain, maka Jepang akan bisa menguasai perdagangan dunia. Nah, inilah kehebatan bangsa Jepang ingin mendapatkan fungsi yang praktis, terutama untuk kehidupan masa kini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.